Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ilesari dengan NIM 1902361201119. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya atau cost center yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Yang kedua, alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi yang terdiri dari dua macam metode alokasi biaya overhead departemen pembantu, yaitu A. Metode alokasi langsung, B. Metode alokasi bertahap yang terdiri dari metode alokasi kontinu, metode aljabar, metode urutan alokasi yang diatur. Yang ketiga, perhitungan tarif pembebanan biaya overhead per departemen. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Langkah pertama dalam perhitungan tarif biaya overhead pabrik per departemen produksi adalah dengan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik departemen produksi dan departemen pembantu. Penyusunan anggaran biaya overhead per departemen dibagi menjadi 4 tahap, yaitu sebagai berikut. 1. Penafsiran biaya overhead langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. 2. Penafsiran biaya overhead tidak langsung departemen. 3. Distribusi biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. 4. Menjumlah biaya overhead pabrik per departemen. Alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi. Alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut ini. 1. Metode alokasi langsung. Dalam metode alokasi langsung, biaya overhead departemen pembantu dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. 2. Metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, tetapi digunakan pula oleh departemen pembantu yang lain. Metode alokasi bertahap yang memperhitungkan jasa timbal balik antar departemen pembantu. Ada beberapa istilah yang dipakai dalam memperhitungkan jasa timbal balik antar departemen pembantu, yaitu 1. Distribusi biaya overhead, yaitu istilah yang dipakai untuk menggambarkan pembagian biaya overhead tidak langsung departemen kepada departemen-departemen yang menikmati manfaatnya, baik departemen produksi maupun departemen pembantu. 2. Alokasi biaya overhead, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembagian biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi atau dari departemen pembantu ke departemen pembantu dan departemen produksi. 3. Pembebanan biaya overhead, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembagian biaya overhead pabrik di departemen produksi kepada produk. Ada dua metode yang digunakan untuk memperhitungkan jasa timbal balik antar departemen pembantu, yaitu 1. Metode alokasi kontinu. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik departemen-departemen pembantu yang saling memberikan jasa dialokasikan secara terus-menerus, sehingga jumlah biaya overhead yang belum dialokasikan menjadi tidak berarti. 2. Metode aljabar. Dalam metode ini, jumlah biaya tiap-tiap departemen pembantu dinyatakan dalam persamaan aljabar. Metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Karakteristik metode urutan alokasi yang diatur adalah sebagai berikut. 1. Biaya overhead departemen pembantu dialokasikan secara bertahap. 2. Alokasi biaya overhead departemen pembantu diatur urutannya sedemikian rupa sehingga arus alokasi biaya menuju ke satu arah. 3. Pedoman umum di dalam mengatur urutan alokasi biaya overhead departemen pembantu adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya overhead departemen pembantu
yang jasanya paling banyak dipakai oleh departemen-departemen lain dialokasikan pada urutan yang pertama. 2. Urutan alokasi biaya dapat juga didasarkan pada urutan besarnya biaya overhead dalam masing-masing departemen pembantu. 3. Departemen pembantu yang paling banyak menerima jasa dari departemen pembantu lain diletakkan paling akhir dalam proses alokasi biaya overhead. Yang keempat, selama melakukan alokasi biaya overhead harus diperhatikan pedoman umum berikut ini, yaitu 1. Tidak diadakan alokasi biaya overhead ke dalam departemen yang biaya overheadnya telah habis dialokasikan ke departemen lain. Yang kedua, departemen-departemen pembantu yang saling memberikan jasa bila jumlahnya tidak material dan saling mengkompensasi, tidak diadakan alokasi biaya overhead ke dalamnya. Akuntansi biaya overhead pabrik. Akuntansi biaya overhead pabrik terdiri dari pencatatan 1. Pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. 2. Pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. 3. Penurunan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. 4. Perhitungan pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik. Penentuan tarif biaya overhead pabrik dalam metode variable costing. Tarif biaya overhead pabrik variabel per departemen dihitung dengan langkah berikut ini. 1. Biaya overhead pabrik langsung departemen dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. 2. Biaya overhead pabrik variabel departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi berdasarkan kuantitas jasa yang dikonsumsi oleh departemen pembantu lain dan departemen produksi. 3. Biaya overhead pabrik variabel departemen produksi telah ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel yang diterima dari alokasi biaya departemen pembantu dibagi dengan dasar pembebanan untuk mendapatkan tarif biaya overhead pabrik variabel. Akuntansi biaya overhead pabrik dalam metode variable costing. Akuntansi biaya overhead pabrik dalam metode variable costing berbeda dengan akuntansi biaya yang sama dengan metode full costing. Perbedaan tersebut terletak pada 1. Dalam metode variable costing, biaya overhead pabrik perlu dipisahkan menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. 2. Karena metode variable costing menghendaki pemisahan biaya variabel dan biaya tetap, maka alokasi biaya overhead pabrik dari departemen pembantu ke departemen pembantu lain dan departemen produksi harus selalu memisahkan unsur biaya variabel dari biaya tetap. 3. Biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka adalah biaya overhead pabrik variabel. Sekian dari penjelasan saya dan terima kasih. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.